Di sebuah desa terpencil di Bali, Ari menyaksikan sesuatu yang seharusnya tak pernah dilihat manusia. Sebuah sosok misterius, kepala perempuan melayang dengan mata merah menyala, mengikuti setiap langkahnya. Malam itu, hidup Ari berubah selamanya. Bersiaplah untuk terjerat dalam teror yang tak bisa dihindari. Ini dikejar-kejar Leak. Angin malam di desa Samirana terasa lebih dingin dari biasanya. Ari baru saja selesai mewawancarai beberapa warga untuk liputan budayanya. Desa itu terpencil, lampu jarang, dan jalanan hanya diterangi oleh obor yang menggantung di pinggir rumah-rumah adat. Saat berjalan pulang menuju rumah singgah, Ari mendengar suara gamelan lirih, pelan, bergetar, seperti dimainkan jauh dari dasar bumi. Suara itu tidak normal. Gamelan seharusnya tidak berbunyi pada jam mendekati tengah malam. Ari menoleh. Dari celah pepohonan, terlihat cahaya biru yang menari, halus seperti api yang hidup. Penasarannya mendorong kakinya melangkah mendekat. Di bawah beringin tua, ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri memunggungi Ari. Rambutnya panjang dan kusut. Helaian kain merah melilit tubuhnya. Ia bergetar, mengeluarkan suara rendah seperti sedang menahan nafas. Lalu, perlahan, tubuh perempuan itu terangkat. Kepalanya memanjang, lehernya seperti ditarik kekuatan tak terlihat. Bagian tubuh bawahnya tertinggal di tanah, sedangkan kepala dan tubuh bagian atasnya melayang. Ari tersentak, darahnya beku. Perempuan itu berubah menjadi Leak. Saat kepala itu menoleh, mata merahnya menatap tepat ke arah Ari, seolah mengetahui sejak awal bahwa ia sedang diperhatikan. Sebuah senyum panjang dan melengkung terbentuk di wajahnya. Ari berbalik. Ia lari sekuat tenaga. Dan sejak malam itu, hidupnya tidak lagi sama. Rumah singgah tempat Ari menginap hanyalah bangunan kayu sederhana. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Ari berkeringat meski udara dingin. Setiap detik terasa panjang. Tiba-tiba, sesuatu beringsut di sudut ruangan. Awalnya hanya suara seret kecil. Lalu suara nafas panjang, panas, berat, seperti ada seseorang tepat di belakangnya. Ari menahan nafas. Ia menoleh. Bayangan merah menyelinap di dinding, seolah bergeser sendiri. Ketika ia mendekat, lampu minyak padam begitu saja. Gelap total. Dalam gelap itu, Ari mendengar tawa. Tawa perempuan, melengking, tajam, dan sangat dekat dengan telinganya. Ia melompat mundur, menyalakan lampu dengan tangan gemetar. Bayangan itu lenyap, tapi aroma anyir dan dupa terbakar masih menggantung di udara. Ari, pintu diketuk. Niluh Sita berdiri di luar dengan wajah khawatir. "Aku dengar ada yang tertawa. Itu bukan manusia," katanya lirih. Ari terdiam. Ia sadar, apapun yang ia lihat malam tadi, kini sudah mengikutinya. Rileks. Esoknya, Ari berjalan ke pinggir hutan mencari sinyal untuk menghubungi kantornya. Langit mendung, dan rimbunnya pepohonan membuat suasana semakin gelap. Di tengah hening, ia mendengar kepakan, cepat, kuat, seperti sayap raksasa yang berputar di udara. Ari mendongak. Di atas pohon, cahaya merah melayang. Sosok kepala tanpa tubuh muncul. Rambutnya menjuntai panjang, menjalar seperti ular mencari mangsa. Bola mata itu bergerak liar, hingga akhirnya menemukan Ari. Leak itu menjerit, memekakan telinga. Ari berlari, menabrak akar-akar pohon, hampir terjatuh. Suara sayap dan teriakan mengikuti dari belakang, semakin dekat. Ia bisa merasakan angin panas melewati tengkuknya. Tiba-tiba, sebuah tangan menariknya ke balik semak. "Ari, sini!" Sita memegang daun rontal beraksara Bali kuno. Ia mengangkatnya tepat ketika Leak menerjang. Daun itu menyala kecil, memancarkan cahaya putih. Leak melengking marah, mundur dengan tubuh bagian atasnya terpuntir-puntir sebelum menghilang ke antara pepohonan. Ari terengah.
Itu hampir menangkapku. Sita mengangguk. Ia menandaimu. Ia tidak akan berhenti. Sore itu, Sita membawa Ari ke rumah Jero Dukuh Wayan, tetua desa yang memiliki mata tajam dan suara yang dalam. Leak yang mengejar kamu dulunya adalah perempuan sakti, katanya sambil menyoal asap dupa. Namanya I Gusti Rai Srimpi. Ia mati dalam ritual yang gagal. Namun rohnya menolak pergi. Dan siapapun yang melihat wujud aslinya harus dibungkam. Dibungkam? Ari menelan ludah. Jero Dukuh mengangguk pelan. Ia mengambil bahasa hidup, jiwa yang keluar lewat nafas. Jika ia mendapatkannya, seseorang akan mati tanpa suara, tanpa bekas. Ari merasa tengkuknya kembali dingin. Tatapan Jero Dukuh menguat. Kamu harus bersiap. Teror yang kamu alami baru permulaan. Malam itu ada upacara kecil di pura desa. Warga menyalakan obor. Para penabuh gamelan memainkan nada lembut. Namun, tiba-tiba gamelan terhenti sendiri. Angin mati. Api obor bergoyang tak normal. Dari atas gerbang pura, kepala terbang itu muncul lagi. Kali ini dengan aura lebih kuat. Mata merahnya memancarkan kebencian. Warga menjerit dan berlarian. Leak meluncur langsung ke arah Ari. Obor-obor padam berurutan, satu persatu hingga pura tenggelam dalam kegelapan. Ari, lari! Sita menarik tangannya. Tapi Leak itu terlalu cepat. Wajahnya muncul tepat di depan Ari, hanya beberapa sentimeter dari hidungnya. Lidah panjang menjulur, mencoba meraih nafasnya. Ari mendorong Sita sambil berteriak. Mereka lari keluar pura sementara warga menutup gerbang pura dengan panik. Tapi mereka tahu, gerbang itu tidak akan menghentikan Leak. Rileks, Jero Dukuh memutuskan melakukan ritual pembersihan. Ari duduk di tengah lingkaran bunga sementara mantra dibacakan. Asap dupa menebal. Tiba-tiba, angin dingin menyapu ruangan. Lampu minyak padam bersamaan. Leak muncul dari sudut atap, wujudnya kini jauh lebih menyeramkan. Lidahnya menjulur panjang, rambutnya seakan hidup dan meronta. Api hitam menyelimuti tubuhnya yang terbang. Ia melompat ke tengah lingkaran. Mantra Jero Dukuh bergetar, hampir terputus. Ari merasakan jantungnya seperti diremas. Nafasnya berat. Ia tahu, jika Leak berhasil menghancurkan ritual ini, nyawanya akan hilang malam ini juga. Ari berlari keluar ruangan ritual, menembus malam gelap. Sita mengejar di belakangnya dengan membawa keris pusaka. Langkah Ari tak teratur, tubuhnya gemetar, tapi Leak tak peduli. Ia mengejar dengan kecepatan mengerikan, suara kepaknya memecah udara. Ketika Ari hampir terpeleset di tebing hutan, Leak melesat turun seperti panah. Namun Sita berhasil menancapkan keris ke tanah, tepat di antara Ari dan Leak. Cahaya kuning menyala kuat, membentuk lingkaran pelindung. Leak tertahan. Kepalanya memukul dinding cahaya berkali-kali dengan jeritan memekakkan telinga. Wajahnya akhirnya menegang. Kebencian terlahir memancar dari matanya, seakan ingin mengingatkan Ari bahwa teror ini belum selesai. Ritual terakhir dilakukan di tepi hutan. Jero Dukuh membaca mantra, bunga-bunga jatuh, angin berputar di tengah lingkaran. Leak berteriak, tubuhnya terbelah menjadi serpihan api hitam yang berputar ke langit sebelum hilang lenyap. Keheningan turun. Ari terjatuh. Sita mendekat, memegang bahunya. "Kamu selamat," katanya lega. Namun, beberapa detik kemudian, Ari merasakan sesuatu mengalir dari tengkuknya. Hangat, lalu hilang. Seperti hembusan nafas yang bukan miliknya. Ia menoleh ke hutan gelap. Di antara pepohonan, cahaya merah kecil muncul sebentar.
seperti mata yang belum sepenuhnya padam. Ari merinding. Cerita ini belum benar-benar berakhir. Ritual penyegalan telah selesai dan Leak perlahan lenyap ke kegelapan. Ari selamat untuk saat ini. Namun, dari balik hutan gelap, mata merah itu masih mengintai, menunggu kesempatan berikutnya. Ingat, bukan semua yang hilang benar-benar pergi. Sampai jumpa di kisah berikutnya, jika berani.